Halo Rek, assalamualaikum. Aku di sini mau sesuai judulnya mengenalkan kucing-kucing aku Rek. Tapi di sini ada kucing baru, dia masih kitten. Dia lahirnya tanggal 3 April 2023 kata owner yang sebelumnya. Nah, ini. Loncat nggak? Nah, itu udah cantik di belakang. Nanti aku kenalin juga kucing-kucing yang lainnya. Nah, ini ada namanya Yasmin. Yasmin dari kata, astagfirullahaladzim, dari kata melati karena warnanya putih, bersih, mulus. Tapi aku panggil dia Mimi. Nah, dia ini lahirnya 3 April kan tadi yang aku jelasin. Terus dia ini waktu baru pertama kali aku adopsi itu bener-bener waktu pas aku mau ke kandangnya si Mimi sama suami aku, dia tuh udah ngeong-ngeong kayak pengen dilepasin, tolong lepas aku kayak gitu tuh. Aku tuh kayak udah jatuh cinta begitu ya sama si Mimi ini. Nah, Mimi ini belum vaksin, jadi aku agak ketar-ketir kan. Tapi akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan dan aku kok kayaknya sayang banget sama si Mimi, akhirnya kebesokannya langsung aku adopsi gitu. Aku adopsinya di Kota Malang aja karena aku tipe orang yang gak suka ya kalau hewan kayak kucing gini gak pantau langsung gitu nih, karena aktif banget. Nah, kalau ada yang mau tanya, dia itu bapaknya itu Kinkalo. Jadi Kinkalo itu campuran antara ras Munchkin sama American Curl. Nah, si ibunya ini dia tuh Persia biasa gitu. Jadinya ini lahirnya dia itu Kinkalo NS atau Kinkalo non standar. Dia kakinya tetap panjang gitu. Dia emang aktif banget. Dan dia tuh lucunya itu kalau tidur tuh sering tidur bareng sama aku tidur siang atau enggak gitu tidur malam, tapi kalau malam biasanya aku kandangin lagi. Nah, dia tuh ceritanya tuh mau aku mau aku vaksinin kan setelah adopsi langsung gitu kan, karena emang secara umur udah bisa gitu. Nah, ternyata pas waktu mau aku vaksinin berat badan tuh masih 800-an. Emang masih kurus banget nih anak. Kalau aku lihat sih emang kayak di tengkuknya itu tulang aja masih kerasa gitu kan. Masih 800 graman, belum 1 kiloan. Sedangkan kalau mau vaksin tuh minimal umur 3 bulan. Kalau nggak gitu ya 3 bulan kurang boleh lah, 2 bulan setengahan, tapi harus minimal 1 kilogram. Karena kan dikasih yang namanya virus ya di dalamnya ya kan ya, virus yang dilemahkan gitu ya. Takutnya kalau berat badannya kurang, ini nggak kuat ya Mimi ya. Ini tiap habis makan emang ngereok kayak gini nih bocahnya nih. Nah, jadi di sini aku mau kasih video juga ya perkembangan berat badan Mimi sampai bisa vaksin. Terus video selanjutnya tentang gimana caraku buat menggemukkan kucing. Biasanya 1-2 minggu itu udah kelihatan banget perbedaannya gitu. Alhamdulillah dia karakternya bagus banget, sama orang tuh sama sekali nggak takut. Nah, tapi ceritanya si Mimi ini tuh bikin aku sempet bikin aku stres begitu. Kenapa Besti? Because ini bocah nih, 1 hari di rumah aku dia tuh belum pup. Nah, tapi dia itu ke tempat litter boxnya terus, tapi dia tuh belum pup gitu loh. Belum pup, tapi dia tuh kayak mengejan ya, atau kalau orang Jawa ngomong tuh ngeden. Nah, dia tuh ngeden ya, tapi sampai ada suara gitu, tapi gak keluar apa-apa. Terus aku kasihan gitu kan, ini kucing kenapa gitu kan, panik saya kan. Nah, terus akhirnya ya aku lihat di Google, di YouTube, sampai aku tanya ke dokter hewan langganan aku, ternyata dia sembelit. Sedangkan aku orangnya parnoan, takut kalau hewan kesayangan aku nih kenapa-napa. Akhirnya waktu sembelit sehari gak bisa pup itu, aku stres banget, stres yang kayak aku lihat di komen-komen tuh, soalnya ada yang 3 hari sembelit
terus meninggal gitu. Aduh, itu aku bener-bener trauma banget, soalnya aku pernah punya kucing baru adopsi juga. Aku lihat-lihat nak. Itu dia cuma 2 minggu aja di rumah aku ya, karena ada unsur tipuan dari breeder lama juga. Aduh, dan ternyata dia terkena virus Panley. Nah ya, walaupun ini sembelit ya, bukan Panley, cuma kalau aku lihat di komen YouTube tuh pada ngeri-ngeri gitu ya, bisa 3 hari tiba-tiba meninggal gitu kan. Saya kan trauma begitu kan ya. Nah jadi nanti aku bakal kasih video perkembangan menggemukkan si Mimi. Balik lagi sama masalah sembelit tadi. Alhamdulillah setelah tanya ke dokter hewan langganan aku dan dikasih tips cara untuk menyembuhkan sembelit, karena aku nggak pernah punya kucing sembelit, punyanya yang diare gitu, jadi ngertinya diare. Terus akhirnya alhamdulillah pas udah dapet tipsnya, besoknya si Mimi Pupita. Sebenarnya waktu dia sembelit itu dia nggak yang sakit terus lemes gitu, enggak sih, masih aktif banget, masih main, masih manja-manja, masih ngeong, tapi ya namanya Titi, hidungnya agak boncel ya, shy. Dia habis kena skabies. Dia termasuk baru juga sih di sini, masih baru beberapa bulan. Dia Persimed, tapi udah disuntik kok skabiesnya, jadinya aman. Jadi sebenarnya kenapa aku adopsi Mimi itu, sebenarnya tuh aku pengen Mimi tuh nanti kalau sudah dewasa dan cocok untuk kawin dan sudah birahi, itu mau aku kawinkan sama pejantan aku di rumah. Aku ada pejantan di rumah, itu namanya Oreo. Jadi dia tuh kucing pertama kali aku di rumah, yang sekarang udah 1,6 tahun umurnya dan sudah banyak kittennya. Dan kalau kittennya ada biasanya dan kualitasnya bagus, aku open adopsi gitu. Dan kucing dari anakan Oreo sudah di mana-mana begitu kan ya. Ini ada betina, beberapa betina di sini yang lagi hamil, jadi anakannya Oreo juga, Munchkin gitu ya. Karena aku jadi bayangin lucu banget ya kalau Oreo sama si siapa ini, si Mimi ini dikawinin, jadinya kan Kinkalo, lucu banget gitu kan. Karena aku suka yang gemus-gemus lucu-lucu kayak gitu. Nah yang penting kucing-kucing aku sehat. Jadi di rumah aku tuh selain ada Oreo, kucing aku di rumah itu ada Titi. Insya Allah dia lagi hamil, karena dia juga sempat dikawin 2-3 minggu yang lalu sama si Oreo ini. Udah mengeluarkan gejala-gejala begitu ya, gejala ibu hamil gitu. Dia muntah-muntah, morning sickness, terus dia sudah mulai manja banget gitu, perutnya mulai membesar dan lain-lain. Nah si Titi ini dia Persimed Calico. Ini anaknya lagi di bawah. Nah, kelihatin tadi manja, tiba-tiba manja, padahal dia sukanya ngereok. Nah Titi di sini itu selalu jadi tandanya si Mimi ini, karena suka ngajak main si Mimi. Kayak guru TK-nya si Mimi lah pokoknya si Titi ini mah betina juga sama-sama ngereok. Nah ada juga aku betina satu lagi indukan, itu namanya si Cantik ini itu campuran dari Ragdoll dan Himalaya, jadi jatuhnya midol, mirip Ragdoll. Kenapa nggak beli Ragdoll? Duh sendawa. Alhamdulillah. Kenapa kak kok nggak beli Ragdoll sekalian? Budgetnya belum ada waktu itu saya. Jadinya aku main percaya aja sih sama breedernya itu tadi. Aku tanyakin kan biasanya ke breedernya itu, ini bapaknya apa nih, ibunya apa nih. Nah bapaknya si Cantik itu dia itu Ragdoll simetris, ibunya itu Ragdoll tapi apa ya, nggak simetris atau bisa dibilang Himalaya gitu loh. Jadi aku ada optimis gitu ya kalau ini pasti karena bapaknya gen bagus, pasti nanti si Cantik ini bakal ngeluarin anak Ragdoll yang simetris gitu. Ternyata bener aja, waktu dikawin sama Oreo keluarnya Ragdoll simetris dan Munchkin. Lucu banget, udah diadopsi sama orang Jakarta. Sekarang di Jakarta ya Mimi ya. Mimi tuh. Mimi emang jatuh kan. Jadi gitu kucing-kucing aku di rumah. Jadi kitten aku lagi pada kosong. Jadi cuma makanya pengen
si American Curl ini. Susah banget dari American Curl cuy, karena kebanyakan orang itu open adopsi itu Scottish. Aku tuh sampai nyari di OLX, bayangin, Instagram, YouTube, grup Facebook, Shopee, ya ampun susah banget cari si American Curl ini. Dan kebetulan yang budgetnya cocok dan karakternya bagus si Mimi ini gitu, karena aku pengen, insya Allah lah ya, doakan aja semoga dia jadi anak yang sehat. Dan nanti aku bakalan kasih perkembangan video penggemukan si Mimi sampai Mimi bisa divaksin, karena masih belum 1 kilogram, masih keceng ini, masih koros. Oke, jadi segitu dulu. Nanti aku bakal update video mungkin tentang tips dan trik aku, gimana cara aku memelihara kucing-kucing aku di rumah yang sedang sehat maupun sakit gitu ya. Dan kalian juga bisa komen-komen aku harus bikin video tentang apa, atau mungkin cara mengobati kucing diare ala aku, cara menggemukkan kucing ala aku, cara menyembuhkan sembelit ala aku. Dan yang pasti aku melakukannya itu nggak asal-asalan, dimana aku selalu tanya ke dokter hewan langganan aku terlebih dahulu, karena kalau aku salah melakukan penanganan, kasihan si empusnya di kemudian hari. Begitu say. Jadi tolong subscribe ya guys, karena ini aku masih baru, jadi sorry ya kalau aku masih agak kagok-kagok begitu. Tuh Titi sukanya main sama si Mimi, heran aku. Nah begitu emang ceritanya. Jadi segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kenapa mukanya begitu? Ini kucing apa tikus sih? Mirip tikus loh, heran aku. Wah. Tante Titi.